Kemudian Koiri sama Rafilah kenapa? Gimana kabar? Oke, pada hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati kita masing-masing, angkat kedua tangannya. Kita berdoa. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang mana sebenarnya materi ini kalian pernah dapatkan waktu kelas 7 sama waktu kelas 8. Jadi materi ini harusnya tidak asing di menurut kalian. Ini namanya adalah berpikir komputasional. Jadi kita coba cek lagi selanjutnya. Nah, kita coba ingat pelajaran yang telah lalu. Kalau di pelajaran yang telah lalu kita pernah mendengar namanya informatika atau ilmu komputer. Lalu ada yang namanya coding. Nah, di antara dua hal ini, apakah kalian pernah mendengarnya? Pernah mendengar informatika? Coding? Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi materi hari ini nanti akan Ustaz jelaskan lebih lanjut. Bisa dimengerti kira-kira? Lanjut. Nah, mari kita pikirkan. Kalau misalkan kita dihadapkan dalam masalah kehidupan sehari-hari. Masalah pertama, jika ingin merapikan seluruh isi tas, dari mana kamu akan mulai? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika kita punya handphone, bagaimana aplikasi peta di HP itu bisa menemukan jalan terpendek? Jadi kalau kita buka Google Maps, nah dia bisa ngasih tahu bagian arah atau jarak mana yang lebih sempurna itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara robot pabrik tahu harus memasang pintu mobil. Itu misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Ustaz jelaskan manfaatnya. Apa manfaat belajar ini? Ini sebenarnya tidak hanya ketika kita belajar IT lah, belajar yang lain pun atau kehidupan sehari-hari secara tidak langsung menggunakan namanya berpikir komputasional. Artinya kita berusaha menyelesaikan masalah secara terstruktur, runut, dan efisien. Kalau di dalam ayat Al-Qurannya ada, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Itu kalau kita kaitkan dengan Al-Quran. Intinya, bahasa mudahnya, kita mencoba melakukan sesuatu itu harus benar dan runut, tidak bisa asal-asalan. Paham kira-kira? Lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini ada. Pertama, kalian akan belajar jenis-jenis berpikir komputasional. Jadi pertama dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, keempat algoritma. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional. Nah, yang ketiga nanti kita ada bekerja sama secara berkelompok. Nanti Ustaz terangkan apa tugas berkelompok. Lanjut. Nah, kita belajar ini dulu. Apa itu berpikir komputasional? Jadi intinya cara kita memecahkan masalah yang rumit dengan menguraikannya menjadi bagian yang lebih sederhana. Contoh kayak komputer bekerja. Jadi kalau kalian misalkan ada masalah yang lumayan besar, cara mengurai masalahnya adalah dengan mengurainya jadi masalah yang lebih kecil. Paham sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Oke, lanjut. Nah, ada 4 pilar. Pertama namanya dekomposisi. Dekomposisi itu artinya ada masalah besar diurai jadi bagian yang kecil-kecil. Yang kedua, pola. Pola artinya mencari kesamaan atau pola
Contoh kayak kita mau bikin kue banana split. Nah, kue banana split itu ada bahan-bahannya. Ada pisang, ada scoop es krim, ada coklat, ada kacang, ada buah keri. Kalau di tempat Ustadz ini, nanti kita kalau misalkan mau beli ini nanti pas di lab komputer. Hari ini kita tidak pakai lab komputer dulu. Contoh, dekomposisi cara membuat banana split itu kan dia kayak kue. Kue itu kan sudah tercampur tuh bahan-bahannya, segala topping dan lain-lain, ya kan? Nah, tugas pian memisah kira-kira dari kue banana split itu bahannya apa? Misalnya, misalkan satu, scoop es krim, saus coklat, dan lain-lain. Paham kira-kira? Makanya ketika dia cek gambar dekomposisi itu dia kayak vakum. Nah, di atasnya ini ada buah-buahan. Jadi kayak rupiah. Dekomposisi itu adalah yang ada di sini dipecah-pecah. Misalkan ini ada buah ceri. Terus di tangan ini ada buah jeruk. Di bawahnya mangkoknya udah dipisah juga lah, nggak usah. Karena kita fokusnya ke buah. Iya. Paham sampai sini? Dekomposisi. Yang kedua, kita lanjutkan ke pola. Nah, ini pola itu kayak gini. Misalkan di sini ada gambar coklat, habis itu ada gambar strawberry, ada kacang, ada coklat lagi. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada kalian salah satu. Kalau menurut Fadil, kalau melihat pola ini, gambar apa setelah gambar coklat? Oh, Fadil. Gambar strawberry kah, coklat lagi kah, buah cherry atau kacang? Apa? Cherry. Yang lain ada yang mau menambahkan? Menurut ini apa? Ini coklat. Ini buah strawberry. Ini kacang. Habis itu kembali lagi ke coklat. Nah, setelah coklat buah apa? Atau benda apa? Strawberry. Apa? Strawberry. Yang lain betul kan strawberry? Jadi kita ada polanya kayak gini. Ini pola satu, ya kan? Coklatnya apa kan? Coklat. Dua, strawberry. Tiga. Nah, habis itu ulang lagi. Ada pola yang terulang. Jadi ada gambar yang terulang dari salah satu gambar ini. Gambar apa yang terulang? Strawberry. Coklat. Nah, berarti ini satu. Kalau kita melihat yang gambar sebelumnya, setelah gambar coklat gambar apa? Ini gambar strawberry. Kalau dilanjutkan gambar apa? Kalau dilanjutkan lagi? Dan sedangkan gambar buah cherry itu tidak ada karena pola itu cuma begini. Kecuali gambarnya masih beda-beda, jadi nggak apa-apa. Kalau kita masih belajar. Jadi kalau gambarnya beda-beda masih, nah itu berarti dia belum pola lagi. Disebut pola kalau ada yang terulang lagi. Nah, paham kira-kira? Nah, misalkan di sini ada 5 buah gambar. Ternyata gambarnya beda-beda, itu bukan pola. Kalau ada gambar yang terulang baru pola. Aman ya? Aman. Ya, lanjut. Makanya gambarnya kayak gini, pola. Lanjut. Setelah itu kita abstraksi. Apa itu abstraksi? Contohnya adalah saat kita menulis resep. Menulis resep itu kita fokus ke bahan utama, tapi tidak perlu ke yang tidak penting. Contoh, kalau kita mau bikin sesuatu, kita tuh pentingnya apa aja. Kalau nggak penting nggak usah dicek. Contoh kayak semangkuk rujak tadi. Kalau kita mau makan rujaknya aja, berarti kita fokus ke buah-buahan sama rujaknya itu aja. Mangkuknya perlu pengen makan? Nah, itu contoh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, dikit lagi. Terakhir itu ada algoritma. Kalau algoritma ini dia agak kompleks. Nanti di sini misalkan kalian ada, kalau pernah main game ya, kalian pernah misalkan di sini
Yang berisi bumbu. Iya, betul. Ini yang berisi bumbu. Ya, betul. Dado. Dado. Halo. Ambil Masukkan mie ke dalam mulut. ambil air. Makan mie-nya, tapi tunggu mie-nya hangat terlebih dahulu. Usus buntu. Setelah itu Usus buntu. salah ya. Oke, itu namanya algoritma. Kalau di komputer, kalau pian salah menyusun kode, menyusun perintah, dia nggak bisa jalan. Kalau kita di dunia sehari-hari, mungkin istilahnya ada apa-apa, salah sedikit. Tapi kalau di dalam komputer, nggak bisa. Komputer salah kode, salah huruf sedikit aja, dia akan Rusak. ya, bisa jadi rusak. Oke, kita selanjutnya. Nah ini dia, kita akan berkelompok seperti yang saya jelaskan. Ini apa? Saya akan meminta kalian Oke, pas. Kita akan beranggotakan dua orang. Bisa kita tolong yang berbaik hati hari ini baginya ini dua orang. Siapa yang mau? Siapa lagi? Satu orang lagi. Ini dua orang satu kertas. Bikin kelompok dua orang. Terserah mau dengan siapa. Berdua. Kalau saya lihat harusnya sudah bisa berdua. Oh shit. Berdua. Oh shit. Ya, kamu nggak punya teman. Oh ya. Yang sudah dapat kertas tulis namanya bersama kelompoknya. Thank you. Teman ya. Thank you so much. Teman. Oke, kalau sudah dapat kertas, yang pertama kalian kerjakan adalah pertama dekomposisi. Silakan. Kalian boleh dekomposisi. Oke, dekomposisi. Silakan bersama teman sekelompoknya mengerjakan. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Ya, memori nggak apa-apa. Ada dekomposisi, ada pola, ada algoritma. Dekomposisi pertama itu namanya resep kue coklat. Tugas kalian yang pertama adalah mengurutkan langkah membuat kue coklat. Jadi dekomposisi kue coklatnya banyak dan pilah-pilah. Ya, boleh ditarik boleh. Sebelah boleh. Ditomori boleh. Pernah ada pertanyaan dari ini? Silakan. Boleh. Ya, apa boleh bilang? Kue makan dan siap dia siap bukan banding kepala terbuk. Ini kan dia sudah yang menurut kalian penting saja. Yang ada di sini kalian mungkin nah, yang menurut kalian penting kalau yang ada benar film tadi nggak perlu setelah. Ya.
Dah, selesai.
Tuliskan resep iya si cupcake. Oke. Kembali mengumpul kemarin selesai. Adakah di antara kalian yang ingin maju ke depan? Kami. Siapa yang mau maju? Kami. Saya. Jadi dengan Fadil. Oke, boleh. Jadi dengan Fadil boleh maju ke depan. Presentasi silakan Sui. Sui apa? Oke, yang lain kasih tepuk tangan untuk teman yang lain. Silakan di sini. Yang lain boleh disimak kertasnya masing-masing. Mulai dari dekomposisi ya, dari dekomposisi. Yang nomor 1 itu saya siapkan semua bahan. Ya. Yang bulat telur. Ya. Satu yang kedua telur dan gula hingga mengembang. Nah, satu Bukan bahan kering. satu campurkan bahan kering, satu yang berpabrik. Satu campurkan adonan basah dan Dua kering. itu. Batu tua. Satu adonan mineral lokoran. Fadil Akbar. Kue matang dan siap ya. Oke, tangan. Itu dekomposisi ya. Oke, adakah kelompok yang lain yang mau Mengajar. maju abstraksi? Siapa yang mau maju nomor 2? Angkat tangan. Wow. Oke, boleh. Oh, itu Ija. Apa? Jangan Arya. Kamil. Ya. Oke, tangan. Abstraksi. Di antara kalian bertiga berarti kue ulang tahunnya seperti apa yang kalian mau bikin? Oh, ya. Pertama apa? Punya bentuk nasi bulat. Ya, oke. Lalu ada rasa coklat? Nggak ada. Berarti bukan rasa coklat. Lalu Dilapisi krim. dilapisi krim. Lalu, Bertuliskan selamat ulang tahun. nah, lalu Ada hiasan bakteri. oke, ya. Tepuk tangan. Silakan. Kembangnya ada. Oke, bola. Siapa yang mau main bola? Kelompok yang lain yang mau maju bola siapa? Kepada Ustaz tunjuk. Bola. Ustaz persilakan juga. Ada. Bola siapa yang mau maju? Yang beda ya. Mau menjelaskan bola? Ada yang mau maju? Enggak. Oke, boleh. Putra dengan Yuki. Tepuk tangan untuk Putra. Oke, jelaskan pola yang kalian temukan. Oke. Wacuy. Babak satu. Acuy. Teti. Ya. Dua. Liki.
Ya. Meskipun belum secara real. Oke, yang kedua. Bagian mana dari pembelajaran ini yang paling menantang? Saya mau menjelaskan. Paling mantap. Paling menantang. Ya, Mudah. Maju ke depan, Bang. maju depan. Nah, yang lain ada yang menambahkan? Ada. Terakhir, bagaimana kamu bisa menggunakan cara berpikir ini untuk membantumu dalam pelajaran lain atau di rumah? Lillahi ta'ala. Siapa yang mau menjelaskan? Gak ada? Apa tadi? Jadi intinya kita sudah belajar nih 4 tahap. Nah, 4 tahap ini itu apakah kita akan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pelajaran lain? Silakan. Jawabnya iya. Iya, Pak Iri mantap sekali. Apa Pak Iri? Oke, ini. Oke, bagaimana Pak? Pak Iri, kan Pak Iri sudah belajar tadi. Ya. Pak Iri, Pak Iri sudah belajar tadi. Ya. Nah, Ya. pelajaran hari ini akan diterapkan lah dalam kehidupan sehari-hari. Siap. Siap. Oke. Siap. Siap. Boleh duduk. Silakan. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, oke. Setelah ini kita penutup. Ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini boleh bukunya dirapikan. Dirapikan, duduknya rapi. Kalau ada sampah, tolong diambil. Oke, pada hari ini kita simpulkan dulu kita belajar apa? Belajar merah kue. Koding. Betul, kita belajar namanya berpikir berpikir. Ada 4. Pertama, dekomposisi. Yang kedua, aksi. Yang ketiga, pola. Yang keempat, betul. Argumental. Pertemuan selanjutnya, kalau tidak ada halangan, kita akan belajar di lab komputer. Ya.